Selamat malam Aumania. Kita kembali lagi di Midnight Live, kali ini episode 41. Masih bersama saya Valentinus Reza yang tiada duanya. Kalau satu-satunya ya cuma kamu. Ya dibohongin gak percaya. Kita akan menghadirkan berita yang gak kalah panas dari perang Amerika Israel lawan Iran. Tapi tetap memberi hiburan. Lucu nggak lucu, yang penting aman. Langsung saja kita mulai, inilah Midnight Live. Berita pertama malam ini saya buka dengan kalimat pembuka. Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap. Gimana, sudah mirip Mbah Tejo belum? Itu tadi ungkapan populer Dalang saat membuka babak kelam di pertunjukan wayang. Tapi kan nggak mungkin saya main wayang. Saya akan beritakan tentang dunia yang sedang meradang. Bukan karena global warming, tapi karena konflik global yang semakin genting. Nggak percaya? Simak baik-baik. Siapkan telinga. Ini hidung ya. Siapkan mata. Dan kuota. Biar bisa streaming pakai HP. Kalau nggak punya HP ya nonton TV. Kalau nggak punya TV ya beli. Kayak penonton dong. Semuanya punya. Punya TV, punya HP, modal ngutang semua. Jadi begini ceritanya begini. Amerika Serikat, abang-abangannya Israel, tanpa persetujuan Senat langsung tancap gas. Kayak anak SMA belain geng tongkrongan. Meski remet lagi pas ujian. Yang penting modal nekat buat belain temen dekat. Tiba-tiba ngebom 3 fasilitas nuklir Iran. Alasannya biar Iran gak pegang senjata nuklir. Katanya demi dunia lebih aman. Padahal yang takut sebenarnya mereka sendiri. Padahal Badan Energi Atom Internasional sudah kasih warning. Jangan serang, itu fasilitas nuklir bukan kandang ayam. Kalau meleduk nggak cuma Iran yang ambyar, satu planet bisa bubar. Tapi ya gitu, namanya juga Amerika. Kalau negara lain ngegas dibilang pelanggaran HAM. Kalau mereka yang ngegas dibilang langkah strategis. Standar ganda. Bahasa Rusianya Adnak Ratnats. Standar ganda kalau dibalik. Udah kayak mantan. Salahnya di kita, bener di dia terus. Kasus. Jangankan larangan ngebom, surat penangkapan bestinya Benjamin Netanyahu dari Mahkamah Pidana Internasional aja cuma di-read, nggak direspon. Kayak ngechat gebetan lagi ngambek. Dibaca, dibiarin, biar kita ngerasa bersalah sendiri. Berteman boleh, tapi kalau teman salah jangan dibelain dong. Situ Presiden Amerika apa ketua geng Nero? AS di bawah komando Trump, gayanya udah mirip supervillain Marvel. Kalah Thanos. Thanos harus ngejentik. Trump tinggal nunjuk peta. 3 fasilitas nuklir Iran kena bombardir. Habis ngebom, Trump langsung pidato. Dia bilang, ini keberhasilan militer yang spektakuler. Ya iyalah spektakuler, coba yang kena Gedung Putih, pasti namanya tragedi. Bisa aja saya. Bestinya Netanyahu nggak ketinggalan, langsung komen kesuksesan temennya. Niatnya pansos malah boncos. Karena kena serangan balik rudal Iran. Dan sehari kemudian Iran bilang detektor radiasi nihil. Nggak ada kebocoran alias aman. Dikira kertas ternyata keras. Dikira cupu ternyata suhu. Trump dan Netanyahu beraninya keroyokan lawan Iran. Ngomongnya perang tapi gayanya bocah SMA tawuran. Cuma bikin keresahan. Mental tempe mendoan. Lembek kenyal. Melihat konflik yang semakin panas di Timur Tengah, Indonesia bereaksi tegas. Ya, tegas secara diplomatis. Kecaman keras udah. Evakuasi WNI juga sudah. Habis itu ya nonton dari jauh sambil scroll TikTok. Nyari promo bensin.
Promonya nggak ada, yang ada lihat tren baru. Dan ungker. Ungke. Ungker. Ungke. Duk tak, duk 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 tak. Uye. Padahal nih ya, efek konflik di Timur Tengah nggak cuma bikin panas situasi di sana, tapi bisa bakar dompet kita juga. Coba cek data, harga minyak loncat 13% pas serangan ke Teheran 13 Juni kemarin. Minyak Brent tembus $78,5 per barrel. Satu barrel itu 159 liter. Dan kalau Iran sampai nutup Selat Hormuz yang jadi jalur pengiriman hampir seperempat minyak dunia. Harga minyak bisa tembus $130 per barrel. Ini kata JP Morgan yang prediksinya sering dipakai orang kaya. Bukan omongan temen lo di warkop. Yang bayar kopi aja masih tunggu gajian dulu. Ya nggak penonton? Kasbon lagi, kasbon lagi. Nasib Indonesia gimana? Ya jelas panik. Masa sih hal kecil gini harus bohong? Jadi gini, negara kita sudah nggak bisa ekspor, malah hampir full impor minyak. Dengan lebih dari 50% BBM masih impor. Jelas negara kita ngos-ngosan. Kayak bapak-bapak nekat main pedal di atas jam 10 malam. Niatnya sehat, ujungnya masuk angin, minta kerokan, besoknya nggak kerja, izin rawat jalan. Bahkan subsidi energi dikhawatirkan tembus 500 triliun rupiah. Kalau dibeliin paket skincare menuju Indonesia glowing. Melihat krisis energi, pemerintah sudah lama mewacanakan mau mandiri energi. Tapi sampai sekarang belum eksekusi. Masih sampai tahap ngide. Menteri Keuangan Sri Mulyani udah ngegas, pasang warning keras. Katanya BI harus mulai mikir ulang soal suku bunga. Tapi ya gimana, BI juga lagi galau. Naikin bunga, konsumsi rakyat ambyar. Nggak dinaikin, inflasi bisa ngamuk. Kayak orang lapar disuruh sabar. Yang ada kena gampar. BI overthinking duluan kayak mau nembak gebetan. Ditembak, takut ditolak. Nggak ditembak, keburu teman sendiri yang gasak. Rupiah juga mulai goyang, investor asing mulai kabur. Kayak mantan yang bilangnya, aku mau me time. Taunya udah nikah sama bestie. Akibatnya harga barang impor naik, daya beli rakyat turun. Emak-emak ngamuk di pasar. Bapak-bapak bingung mau beli bensin apa bayar listrik. Dua-duanya nggak ada diskonnya. Sektor energi juga ikut lemes. Kontribusinya ke negara turun 10-13%. Dulu jadi tumpuan, sekarang jadi temen nongkrong yang datang cuma bawa korek tapi ngebul duluan. Bagi ya bro, bagi beli. Ditambah ekspor kita ke Timur Tengah juga goyah, pemasukan seret, pengeluaran jor-joran. Ya mirip lah sama penonton. Gaya elit ekonomi sulit. Jadi efek dari konflik Iran versus Amerika dan Israel tinggal tunggu waktu, bikin deg-degan terus. Kayak kerja di perusahaan yang tiap minggu ada kabar PHK, tapi HRD masih ngepost we are family. Udah kayak kata-katanya Dominic Toretto tuh. Fast and Furious. Ini kerjanya yang disuruh ngebut. Bang Yose Rizal Damuri dari CSIS bilang pemerintah belum berani ambil langkah. Masih pengen nyenengin semua pihak. Udah kayak bucin. Di sana panggil sayang, di sini panggil sayang. Penyayang banget ya kamu. Ini negara bukan resepsi pernikahan. Gak harus semua seneng. Kadang keputusan pahit harus diambil biar gak semua ambruk. Lagian kalau terlalu banyak mikir, endingnya malah bukan dapat lovers, malah nambah haters. Meski situasi Indonesia mirip film Warkop, maju kena mundur kena, tapi bakal lebih sakit kalau kita nggak maju, nggak mundur alias diam di tempat sambil ditonjokin harga minyak. Indonesia harus pilih mau terus bergantung dan bucin impor atau berdiri sendiri. Cetak biru energi sudah harus dieksekusi, jangan tunggu harga BBM sampai setara DP rumah subsidi. Sekarang yang kuat bukan yang paling kaya, tapi yang paling siap sendirian. Bas Boy lagi nih, sendirian. Sendirian. Aku memang masif tapi aku bukan Rian. Bas Boy itu. Dan jangan harap bisa mandiri kalau mafia migas masih eksis.
Kalau tiap proyek energi masih dibagi-bagi kayak nasi kotak arisan. Rebutan lagi. Dan itu semua dimulai dari berani, dari tekad, dari pemimpin yang bisa bilang, biar aja nggak populer, yang penting bener. Bukan bikin kebijakan yang cuma menguntungkan partner. Kita lanjut dari berita konflik di Timur Tengah yang efeknya bisa bikin kita susah. Kita geser ke kasus hukum dalam negeri yang semakin bikin rakyat risih. Jadi baru-baru ini Mahkamah Agung lagi-lagi bikin rakyat garuk-garuk kepala. Bukan karena ketombe. Pakai hitam siapa takut? Tapi karena putusan yang bikin rakyat bete. Kali ini MA memangkas hukuman Ghazalba Saleh, hakim agung nonaktif yang kerjanya nggak bersih padahal cuci uang. Dalam putusan kasasi yang diketok tanggal 19 Juni dipimpin Ketua Majelis Duyarso Budi Santiarto bareng Arizon Megajaya dan Yanto. Bukan trio macan tapi suka goyang putusan. Dari vonis 12 tahun digoyang jadi 10 tahun dan kurangi subsider. Biar Ghazalba nggak stres, bisa tidur nyenyak sambil ngiler. Hakim Yanto bilang putusan tingkat pertama lebih tepat. Tepat bagi siapa dulu nih? Di hati rakyat. Buktinya masih ngeganjel. Banyak yang protes tuh. Toh ganjel toh. Toh ganjel. Ganjel toh. Protes pertama datang dari mantan penyidik KPK Yudi Purnomo yang bilang ini vonis ngerusak semangat pemberantasan korupsi. Yudi nambahin harusnya minimal ya 12 tahun kayak putusan banding atau syukur-syukur bisa 15 tahun sesuai tuntutan jaksa, bukan malah dipotong. Yudi juga jelasin kalau Hakim Agung itu teladan dan kalau kelakuannya kayak preman jangan malah potong hukuman. Protes selanjutnya dari Boyamin Saiman, koordinator Maki yang teriak, ini nggak adil, nggak kasih efek jerah. Katanya pasal pencucian uang aja bisa sampai 20 tahun. Belum tambahan pasal gratifikasi. Tapi hukumannya lebih pendek dari cicilan rumah subsidi. Tapi ya begitulah, di negeri ini makin tinggi jabatannya makin pendek hukumannya. Kalau penonton makin stagnan gajinya, makin banyak kerjaannya. Uye. Mungkin banyak penonton dan pemirsa yang nggak paham kasusnya Ghazalba Saleh. Saya ceritain dikit ya. Kalau kebanyakan saya jadi aus nanti. Aus jabatan. Bisa aja saya. Jadi Ghazalba ini terlibat ngurangin hukuman mantan Menteri KKP Edi Prabowo. Baru kelar bantu tersangka, gantian ditetapkan tersangka suap sama KPK. Tapi nasibnya sama-sama dapat pengurangan hukuman. Jangan-jangan trio yang potong vonis Ghazalba juga mau mengikuti jejaknya. Jangan ya Dek ya. UIA, UIU, EO. Dakwaannya main-main nggak main-main. Ada gratifikasi 650 juta rupiah dan tindak pidana pencucian uang 62,89 miliar rupiah. Uangnya dibelanjain buat mobil mewah, tanah, lunasin KPR, sampai ditukar ke dolar Singapura dan dolar AS. 62,89 miliar dapat hukuman cuma 10 tahun. Sebulan masih dapat tuh 500-an juta. Lah kalau penonton kerja 10 tahun. Akhir bulan nggak ngutang aja udah sujud syukur. Tumpengan. Beli tumpengnya ngutang lagi. Siklus macam apa ini? Dan yang bantuin nyuci duit kakaknya dan temennya. Kompak, satu keluarga kompak. Keluarga cemana ini? Balik lagi ke Hakim Yanto, anggota majelis sekaligus juru bicara yang kembali dicecar. Tapi dia menolak menjelaskan lebih jauh karena aturan. Dia bilang, lihat aja nanti di situs. Ya. Lihat di website. Ya. Saat ini putusan masih dalam proses minutasi alias proses terakhir biar salinannya cakep pas dipublikasi. Tapi percuma tulisannya rapi, isinya bikin sakit hati. Ini bukan sekedar soal satu orang bernama Ghazalba, ini soal MA yang makin pandai cari celah putusan perkara. Kalau adil masih tergantung latar belakang dan profil. Jangan-jangan MA kepanjangan dari malas adil. Jangan salahkan jika nanti rakyat jadi sinis kalau setiap hari keadilan makin tipis. Jangan salahkan rakyat makin malas nurut aturan kalau hukum cuma keras ke rakyat
tapi lembek ke yang punya jabatan. Berita terakhir malam ini, kita tutup soal pemeriksaan. Jadi Senin kemarin, mantan Mendikbudristek periode 2019 sampai 2024, Nadiem Makarim jalan-jalan ke daerah Blok M, bukan buat nongkrong lanjut ngopi-ngopi sambil main Chromebook, tapi memenuhi panggilan Kejaksaan Agung sebagai saksi. Jadi Nadiem datang pakai kemeja lengan panjang, bawa tas hitam, yang kata kuasa hukumnya isinya dokumen, makanan dan obat pribadi. Mungkin sudah diprediksi pemeriksaannya bakal lama, biar nggak lapar, nggak sakit kepala. Dan ternyata benar pemeriksaan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang mencapai 9,9 triliun itu berlangsung dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Angka 9 biasanya bermakna bagus ya. Tapi kadang juga bermakna akhir perjalanan. Jangan-jangan pemeriksaan Nadiem jadi akhir dari sengkarut kasus ini. Ya, lihat nanti aja, kita nggak boleh buruk sangka. Cuma sedikit curiga. Meski pas datang Nadiem pasang muka statue, setelan cuek. Tapi pas selesai pemeriksaan akhirnya mau bicara ke media. Nadiem bilang bakal kooperatif dan menegaskan statusnya adalah saksi. Dia juga menjelaskan kedatangannya ke Kejagung adalah bentuk kepatuhan warga negara terhadap hukum. Tapi begitu wartawan tanya lebih lanjut, Nadiem langsung balik statue, setelan cuek. Gak ada jawaban. Mingkem doang kayak ngajak ngobrol gebetan ngambek, gak diturutin jalan. Kita malam ini di rumah aja ya Beb, lagi bokek. Gimana Beb, kok diem aja sih Beb? Tapi di rumah ada 9 triliun kok Beb. Bebeknya langsung ngomong, you are the best. Balik lagi ke Nadiem, setelah dicecar dia cuma bilang kalau keluarganya sudah nunggu di rumah. Lah dikira dia doang yang keluarganya nungguin. Wartawan yang nungguin, Anda ngomong juga ditungguin keluarganya, keles. Ats gak nih? Kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, Nadiem dicecar sekitar 31 pertanyaan oleh penyidik. Salah satu fokus utamanya adalah soal rapat tanggal 6 Mei 2020 yang secara tiba-tiba mengeluarkan keputusan ajaib untuk pengadaan Chromebook. Padahal 1 bulan sebelumnya, tepatnya bulan April 2020, kajian teknis bilang Chromebook gak efektif buat pembelajaran. Terutama di daerah yang belum terjangkau internet. Udah ada kajiannya dan dibilang gak efektif, tapi tetap dibeli. Waduh. Chromebook keren. Pembelajaran belakangan yang penting cuan. Alhasil niatnya mau digitalisasi pendidikan, aksinya jadi dugaan korupsi di kejaksaan. Yang jadi pertanyaan, siapa yang kasih perintah untuk tetap menggunakan Chromebook? Pertanyaan. Ya udah tahu saya. Kok nanya saya? Sebelumnya di konferensi pers tanggal 10 Juni di Dharma Wangsa, Nadiem ngomong panjang. Kayak bayi ketemu bubur ayam. Kaget, seneng, nggak berhenti nelen tapi belepotan. Nadiem bilang pengadaan sudah sesuai prosedur. Chromebook dipilih karena lebih murah 10-30% dibanding OS lain. Dan aplikasi Chromebook lebih mudah dikontrol biar anak nggak terpapar pornografi dan judol. Nadiem juga ngeyel kalau Chromebook cuma buat sekolah yang udah ada internet. Terus yang di daerah 3T gimana tuh? Ya maaf, sinyal belum nyampe katanya. Jadi harap bersabar, ini ujian bukan pelajaran. Sementara itu Kejagung masih kebingungan mencari siapa yang bisikin pengadaan, siapa yang kipas-kipas sambil lihat angka triliunan. Masih misteri, masih kayak drama, banyak karakter tapi plotnya nggak jalan. Dan staf sus Nadiem, Juristan belum juga penuhi panggilan. Katanya masih di luar negeri. Mungkin lagi jalan-jalan sambil mikirin alasan atau ngabisin anggaran. Kejagung juga membuka peluang buat periksa Nadiem lagi karena masih ada informasi yang nggak klop. Ya kita pantau aja kelanjutan kasusnya gimana. Semoga episodenya nggak banyak dan endingnya nggak kocak. Ini kocak. Karena kalau pendidikan cuma jadi alibi buat bakar dana, yang perlu dirombak bukan cuma silabus dan kurikulum merdeka. Tapi niat dan moral yang harus ditatar dari dalam penjara. Biar ingat kalau tugas pejabat itu pengabdian, bukan merdeka utak-atik anggaran. Ya, itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live.
Selanjutnya kita punya sebat Selasa baca komentar. Jadi tetaplah di Midnight Live. Didukung oleh Kembali lagi di Midnight Live. Mania mana suaranya? Aman nggak nih? Aman. Gue takut perang dunia ketiga ini. Gimana dong? Duduk boleh ya? Boleh. Mau balik lagi sana juga boleh. Jangan lah. Kan saya mau masuk TV. Iya. Tapi yang aman kan tapi di sini kan? Aman. Ya security banyak. Ya aman lah. Kita baca komentar aja. Iya dong. Dalam sebat Selasa baca komentar. Oke, ada berapa komen yang masuk? Wah, lebih dari 70. Lebih dari 70? Men. Oke, yang kita bacain? 3. Yang pertama dari @du_risgunawan23. Aman dari perang, tapi ada banyak korupsi. Waduh. Kondisi ekonomi yang masih kurang, ormas preman dan kawan-kawannya. By the way, mana mie ayamnya nih? Masih belum dapet nih. Janji netizen yang sebelumnya. Yang kita bahas soal timnas ya. Iya. Ini mah dirasain semua rakyat Indonesia kan. Khususnya yang belum dapat mie ayam. Selanjutnya dari @d_k15. Indonesia aman dari kemungkinan perang dunia ketiga. Mantap. Cuma nggak aman dari ancaman preman dan ormas. Aman sih kan Indonesia netral, non-blok. Dan lebih suka nonton sinetron ya. Lucu nggak lucu yang penting? Aman. Iya. Tapi lanjutin dong. Tapi tidak aman. Tidak aman dari ormas, pungli, oknum-oknumnya ini ya. Itulah pokoknya. Oke, lanjut lagi kita baca komentar dari @Isyabelaswan. Dalam Perang Dunia III, Indonesia aman karena masuk dalam negara non-blok, tapi hatiku nggak aman karena doi udah ngeblok. Kenapa sih harus di blok-blok ya? Kan bisa nggak usah di blok. Tunggu kita sukses. Biar doi ngeliat kita sukses. Tapi suksesnya kapan? Mendingan di blok dibanding nagih utang lah. Ya, itulah tadi pertanyaan terkait dengan tema sebat hari ini ya, yaitu aman gak nih Indonesia kalau ada perang dunia ketiga? Iya, gitu ceritanya. Kita berikan tepuk tangan untuk para netizen Aumania yang sudah mengirimkan pesan dan juga menuliskan pesan ya, komen di Instagramnya Midnight Live Metro TV. Oke, kita masih akan lanjut lagi dan kita juga punya bintang tamu hari ini. Ya. Siapa dia? Dia siapa? Tetaplah di Midnight Live. Didukung oleh Kembali lagi di Midnight Live. Nah, sebelum kita menghadirkan bintang tamu di Studio 1 Metro TV, kita akan baca berita dulu ya. Oke, Midnight Friends, manusia memang tempat salah dan lupa, wajar bukan nabi, boy. Jadi ada kejadian di Trenggalek yang bikin kita harus selalu waspada. Gara-gara kunci motor masih nyantel, dalam hitungan detik motor hilang dibawa kabur. Ingat ya, pencuri motor tuh selain memang niat tapi juga karena ada kesempatan.
Wasdapala. Waspadalah. Halapatsau. Dibalik tuh. Oh, dibalik ya. Tapi apes buat pencuri motornya, aksi mereka terekam jelas kamera CCTV milik sebuah toko di Kelurahan Kelutan. Nyuri motornya cepat, ketangkapnya juga cepat. Iya. Polres Trenggalek satset langsung menangkap 2 orang pelakunya. Pelaku curanmor berinisial AR dan DR langsung dijerat dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Jadi buat Midnight Friends selalu hati-hati dan waspada ya. Mencabut kunci motor saat parkir bukan cuma soal keamanan aja, tapi juga soal cinta. Cinta sama kendaraan sendiri. Iya. Makanya jangan lupa dicabut kuncinya ya. Iya. Biar aman motornya. Iya. Kita lanjut lagi pemirsa, masih soal motor yang jatuh bukan karena cinta, tapi karena jalan licin akibat banjirop. Waduh. Kali ini kita ajak Anda ke Sayung, Demak, tempat di mana air laut naik dan harga diri turun bersamaan. Seorang pemotor viral setelah terpleset di jalur Pantura yang kini resmi berubah fungsi dari jalan nasional menjadi arena seluncur ekstrim berstandar internasional. Waduh. Tanpa helm, tanpa pelindung, dan tentunya tanpa persiapan mental. Menurut sumber tercepat alias netizen, yang budiman pastinya, pemotor ini awalnya hanya ingin mengabadikan momen. Sayangnya yang terabadikan bukan banjirnya, tapi momen dirinya terpental. Semoga pemotornya baik-baik saja ya. Banjirop yang terus datang tiap tahun nyatanya belum cukup menggugah para pemangku kebijakan. Mungkin karena banjirop tidak punya akun TokTok. Jadi suaranya belum FYP di ruang rapat. Jadi untuk Anda yang melintas di jalur Pantura, pastikan rem motor berfungsi, iman kuat, dan mental siap kalau tiba-tiba Anda viral bukan karena gaya tapi karena musibah. Aduh. Semoga baik-baik saja ya pemotornya. Kita lanjut lagi dari urusan motor, kita ke mobil. Ada fenomena langka yang biasanya cuma ada di film action. Kali ini kejadiannya nyata ada di Kalimantan Timur, Balikpapan. Biasanya mobil tuh masuk garasi atau masuk ke tempat cucian mobil, tapi kali ini mobilnya nyungsep ke atap rumah orang. Waduh. Terjadi di Balikpapan ini ya. Lokasi kejadian di kawasan RT 64 Jalan Marta Dinata, Balikpapan. Jumlah penumpang ada 3 orang, semuanya perempuan termasuk pengemudinya. Kabarnya mereka mengalami luka ringan, kemungkinan besar trauma, sama ada malu dikit ya. Rio, pemilik rumah yang atapnya jebol, sempat kaget ketika mendengar suara keras dari atapnya. Ia kira suara petir kakek Zeus. Ternyata mobil warna kuning. Dari kejadian ini, Aumania bisa belajar untuk selalu servis dan cek berkala kesehatan mobil. Kalau sampai rem blong dan ban gundul, siap-siap aja mobil kalian nyusruk di plafon rumah orang. Ya, itulah tadi berita-berita yang cukup viral ya. Sedih-sedih semua ya. Iya. Dan saatnya kita undang bintang tamu kita pada ini hari nih yang paling ditunggu-tunggu nih. Seorang promotor musik. CEO Ravel Entertainment. Siapa lagi kalau bukan Ravel Junardi. Sehat ya? Oh, Ravel, apa kabar? Sehat. Selamat datang di Midnight Live. Kita langsung ngobrol aja nih kok ya. Terima kasih. Silakan duduk, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Emmanuel Ravelius Donald Junardi. Betul. Betul. Tahu dari mana nama lengkap saya? Wikipedia biasa. Kita kan googling dulu biasanya. Jarang-jarang ada yang tahu nama lengkap. Wes, emang jago Wikipedia ya. Jadi, kok Ravel Entertainment ini udah berapa tahun berdiri? Saya tuh lupa sebenarnya udah berapa tahun. 2009 ya, 2008. 2009 Sekitar 2008. 16 tahun ya? Ya kurang lebih. 16 tahun tuh gimana rasanya jadi promotor musik di Indonesia? Ya gitu. Ya, ini. Ya gini. Ya gitunya gimana? Cukup lah, cukup menyenangkan kok jadi promotor musik di Indonesia tuh. Banyak hal yang yang ada sukanya, ada dukanya gitu, cukup menyenangkan lah. Iya. Banyak sukanya apa dukanya? Kadang-kadang suka, kadang-kadang duka lah. 50-50. 50-50 ya. Jadi, tapi awalnya ingin menjadi promotor musik di Indonesia, itu kenapa? Sengaja kecemplung aja sebenarnya. Dulu saya punya saya suka jualan alat musik lah dulu. Oke. Banyak yang minjem ampli gitar gitu. Saya suka koleksi juga. Tiba-tiba banyak yang minjem, ada artis mau minjem gitu. Dari situ saya belajar, saya suka, saya buat. Berapa tahun tuh proses pembelajarannya?
Ingat nggak? Cepet kok, cuman beberapa bulan. Oh ya? Iya, beberapa bulan doang, cepet. Makanya di rumah jangan jual-jualin gitar ya. Disewain. Banyak belajar juga di sini ya. Iya dong. Jadi dari jual-jualin alat musik, nyewain alat musik. Iya, jadi awalnya misalkan ada artis, kebetulan kan saya punya banyak nih ampli. Ada artis yang nggak ada di rental Indonesia. Ya. Tapi barangnya saya punya. Dipinjam sama artisnya buat main gitu. Oh ya udah nih pakai. Gitu. Akhirnya lama-lama, kayaknya asik ya, rame ya. Euforianya ke bawah, akhirnya bikin sendiri. Oke. Tantangannya seperti apa tuh? Membangun Raffle Entertainment. Industri promotor musik ini nih. Tantangannya tuh sebenarnya zaman itu kan belum seperti sekarang. Jadi waktu itu tuh banyak banget hal-hal kayak dari sisi produksi yang kita mesti mikirin bener-bener barang-barang cari di mana ya ini. Ada yang minta aneh-aneh gitu. Misal dari sisi produksi lah, lampu, terus audio gitu-gitu dulu belum ada di Indonesia, belum lengkap. Jadi itulah tantangan awal-awalnya. Lama-lama Indonesia berkembang, udah makin bagus ya semuanya udah lengkap sekarang. Jadi harus satset dulu ya? Iya. Harus gusit? Cari siapa yang punya, satu Indonesia kita teleponin. Pernah di Aceh nyari step down aja di Aceh saya bikin. Itu satu rumah, tiap rumah diketokin. Oh ya? Iya. Tiap rumah diketokin. Pak punya step down stabilizer gak? Karena kan kalau dari Amerika kan 110, Indonesia 220 kan. Berarti perlu step down. Ngetokin satu rumah tuh tim saya. Baru juga jadi promotor ya. Iya. Ngetokin pintu deh. Pintu. Jadi tantangannya memang bermacam-macam ini. Macam-macam. Kalau zaman sekarang tantangannya lebih ke penontonnya. Gimana kita bikin puas penonton-penonton kita itu. Tapi puas selama ini ya, kalau kita lihat ya dari penonton yang dari konser-konser yang digelar oleh Raffle Entertainment ini. Tapi kalau dari Ko Raffle sendiri gimana? Puas selama ini? Kalau saya yang penting penontonnya happy, saya puas. Oke. Kita kan bisnisnya bisnis service nih sebenarnya. Yoi. Bisnis jasa menghibur. Walaupun bukan kita penghiburnya. Penghiburnya orang lain, tapi kita yang bikin hiburannya. Iya. Jadi kita pengen orang yang terhibur lah istilahnya gitu. Oke. Sekali lagi congrats Muse dan Foo Fighters. Terima kasih. Ini Hadir yang di kita Indonesia. tunggu-tunggu nih, terutama saya, Muse banget saya nih. Muse banget. Sebutkan satu judul lagu Muse. Starlight. Hysteria. Time running out. Tadi kan googling juga. Udah siap nonton kayaknya. Siap banget. Gimana ceritanya bisa mendatangkan dua band besar ini? Dua band dua band top dunia lah ibaratnya ya. Foo Fighters, Muse ke Indonesia. Kalau Foo Fighters tuh saya udah yang kedua ini ditawarin sebenarnya. Dulu awal tahun, kalau nggak salah tahun lalu, awal tahun ditawarin, saya nggak mau. Kenapa tuh alasannya? Kayaknya dari sisi market mungkin lah masih belum pas lah, dari sisi harga juga masih belum pas. Yang kedua nih, harganya sama, tapi kita mikir masa iya 2 kali ditawarin kita nggak ambil. Akhirnya kita putusin kita ambil. Oke. Kalau Muse memang awalnya tuh basically saya pengen dia tuh jadi headlinernya Hammer Sonic awalnya, festival Hammer Sonic. Cuman si Muse-nya pengen kita pengen konser tunggal gimana? Ya udah akhirnya kita bikinin konser tunggal. Justru ditawarin duluan loh, bukan dia yang nyamperin. Iya. Keren. Foo Fighters yang menagih. Bukan lagi, dia nawarin, mau gak lu bikin Foo Fighters di Jakarta gitu. Oke, karena yang pertama udah ditolak nih. Pertama aku tolak. Oke. Gitu. Pertama aku tolak, aku rasa waktu itu lagi sibuk banget kan, ada konser-konser lain, tanggalnya berdekatan, jadi kita tolak lah. Yang kedua, kayaknya nggak mungkin ditolak lagi. Kapan lagi si Dave Grohl ke Indonesia kan? Berarti memang Foo Fighters-nya pengen tampil di Indonesia kan? Pengen. Apa alasan Foo Fighters ingin tampil di Indonesia? Karena mungkin udah dari tahun 96 nggak pernah ke Indonesia. Ke Singapura udah berkali-kali dia. Bahkan ini nanti dia ke Singapura lagi. Main di F1. F1 ya? Iya, sesudah kita tapi. Kita dulu baru dia main di F1. Oke, jadi memang lebih mudah pendekatannya ya. Mudah. Tidak ada tantangan berarti misalnya harus menyiapkan apa dan sebagainya. Foo Fighters-nya yang langsung mengontak Raffle Entertainment. Iya. Apa perlu saya telepon Dave Grohl? Iya. Wih. Bagi nomornya dong. Boleh. Boleh bagi nomornya Dave Grohl. Bisa. Saya mau minjem duit, soalnya mau minjem duit. Saya mau minjem duit buat nonton Foo Fighter. Ngapain ya? Gitu ya, tapi udah artinya... Jadi 2 kali kita ditawarin, maksud saya, wah ini yang kedua nggak boleh lolos nih. Yang kedua jangan sampai lolos, jadinya kita ini. Pas lagi kosong juga, nggak bikin apa-apa bulan Oktober, gitu.
Jadi kok Rafael masuk grupnya Foo Fighter tuh, WA, grup WA masuk. Masuk. Ada chatnya Dave Grohl, dia bilang, "Weh, kapan kita diundang Indonesia?" Oh, Devil dong wawancara Zoom tar sini. Ya enggak? Kalau dia mau kita bawa ke sini. Oke ya. Kalau dia mau. Penonton mana? Kalau dia mau ya Devilnya ya. Iya, jadi memang membangun koneksi ya, menjaga hubungan. Iya, itu penting. Di bisnis ini sangat-sangat penting. Connection is number one. Connection is number one. Iya. Oke, apalagi kok mungkin yang bisa dibagikan di sini? Iya, yang paling penting tuh kalau di bisnis ini adalah, ini kan bisnis yang high risk ya. Iya, ya. Satu, koneksi paling penting. Dua, lu harus jadi orang yang benar-benar bertanggung jawab. Udah itu aja. Oke. Kalau lu nggak bisa bertanggung jawab, mendingan jangan di bisnis ini. Karena kalau nggak laku kan tetap harus lu bayar semua. Iya, Gitu. iya. Kalau Muse, ini bagaimana waktu itu strategi dari Rival Entertainment mendatangkan Muse? Jadi awalnya Muse itu tuh kita pengen dia ada di festival Hammer Sonic, festival saya yang Hammer Sonic Festival. Terus Muse-nya pengen, oke, kita pengen main di Hammer Sonic, tapi kita pengen tahu dulu line up-nya. Terus kan kita ribet kan, kita tanya-tanya gitu. Dalam artian, udah deh, dia akhirnya milih konser tunggal. Ya udah kita bikinin aja konser tunggalnya sekalian. Oke. Gitu. Jadi awalnya tuh untuk Hammer Sonic sebenarnya. Prosesnya berapa lama kok negosiasi dengan Muse? 2 minggu lah. Cepet juga. Cepet ya. Kalau udah tadi yang aku bilang kan, koneksi itu kan penting. Kalau udah Iya, kita kenal, Iya. ya kita kayak ngobrol aja sama. Biasanya kalau booking artis itu kan harus booking ke manajemen atau agentnya kan. Ya kayak ngobrol sama teman, gimana ini, lu bisa gak bikin marketnya bagus gak di sana gitu. Iya. Ya udah kita ngopi dulu nih. Di warung depan. Ya sambil gaple dikit lah ya. Agentnya pernah ke Indonesia kok, saya ajak makan juga. Oh ya? Iya. Matthew Blami. Bukan, agentnya. Agentnya, oke. Yang jualan artisnya lah. Manajernya lah istilahnya. Oke. Ke Indonesia kita ajak makan. Berarti udah Bestie banget. bestie banget ya. Oh, Muse kan kalau penampilan soundnya keren, Iya. lightingnya keren, itu ribet nggak sih nyiapinnya? Tapi jangan dijawab dulu kok. Kita harus jeda dulu ya. Oke. Oke, nanti kita akan bahas lagi soal Ravel Entertainment. Tetaplah di Midnight Live. Didukung oleh Kembali lagi di Midnight Live. Masih bersama dengan Ravel Junardi di sini ya. CEO-nya Ravel Entertainment. Yang nanti akan mendatangkan Muse dan Foo Fighters. Wow. Nah, tapi kalau kita bicara soal konser kelas dunia ya, sebenarnya infrastruktur di Indonesia ini sudah cukup atau apa masukan dari Ravel? Oh, kalau Indonesia sekarang mah udah jauh berbeda, udah bagus banget semua. Apa yang dulunya kita cari sekarang udah ada semua. Lampu, audio, terus panggung, semuanya udah top class lah kita bilang. Benar-benar top class Indonesia. Karena kan industrinya hidup kan. Jadi mungkin pelaku bisnis yang rentalnya juga mau beli gitu. Karena pasti bakal dipakai. Oke. Jadi apa yang ada di Singapura pasti ada di Indonesia. Tapi banyak juga artis yang memilih konser di Singapura daripada Indonesia, itu gimana? Banyak. Nah, itu kenapa tuh biasanya tuh? Iya, biasanya ada support dari pemerintahnya untuk bikin dia eksklusif di Singapura. Government Singapurnya bikin eksklusif buat contohnya kemarin Taylor Swift lah. Ya, kan ya. governmentnya support eksklusif untuk dia cuman konser di Singapura doang. Oke. Supportnya dalam bentuk apa tuh kok kalau boleh tempe nih? Duit. Oh, duit. Duit. Emang kita nggak dibayar. disupport kalau kita datengin? Ya, kita mungkin pemerintahnya lebih perlu support yang lain dulu lah gitu. Oke. Kan banyak yang bukan cuman bisnis ini aja kan, bisnis yang lain juga perlu disupport kan. Iya. Kan sebelumnya mendatangkan Green Day, Ya. The Course, ada Hammer Sonic juga ya. Udah berapa tahun kok Hammer Sonic? Hammer Sonic ini udah dari tahun 2012, tapi ini yang 10 edisi karena Covid kita pernah berhenti. Satu dekade Satu berarti dekade ya. Nanti abis ini. 1 dekade ya. 1 dekade. Luar biasa, apa yang membuat Ravel Entertainment terus menggelar Hammer Sonic? Fansnya. Jadi dulu tuh aku pernah pengen berhenti udah kayak Baby Blues gitu sama Hammer Sonic kan.
udahlah, udah capek bikin Hammer Sonic, rugi aja terus pokoknya. Udah nggak mau bikin lagi. Tapi tiba-tiba ada petisi online lah di charts.org gitu, bring back Hammer Sonic. Nah itu bikin aku, wah kayaknya harus bikin Hammer Sonic lah gitu. Tapi masa rugi kok? Rugi. Hammer Sonic tuh rugi. Tapi Kalau tetap, Green Day untung, kalau Hammer Sonic rugi terus. tapi tetap berjalan ya, artinya Karena fansnya. karena fans, dukungan dari fans. Dukungan dari fans. Ya akhirnya membuat Coravell, wah ini nggak bisa nih ya. Iya. Fans tuh bikin apa ya, mungkin menarik simpati Coravell juga. Ya, di salah satunya brand image-nya juga udah terbentuk kan. Iya. Jadi kita jual merchandise pun orang tetap beli. Oke, nah kapan lagi Hammer Sonic akan digelar? Nanti tanggal 7 Juli kita bakal umumin. Jadi tanggal 5 itu kita umumin tanggalnya. Masih surprise. Waduh. Tanggal 7 kita umumin semuanya. Ya artis siapa yang main supaya teman-teman ini nunggu aja tanggal 7. Bocorin satu lah kok. Janganlah. Ya. Asal mana, band mana nih? Asal mana negara? Negaranya aja. Negara Amerika lah. Banyak ya. Nyabak juga ya. Iya, Amerika. Spesifikasinya siapa ya? Iya. Aduh. Ada kata-kata metalnya nggak? Iya. Atau ada kata-kata ikanya nggak? Nggak ada. Oh iya gitu ya kok ya. Iya. Intinya spesial nih di edisi 10 ini nih. Ini spesial banget kita kasih buat fans-fansnya Hammer Sonic di 1 dekadenya Hammer Sonic. Semoga kalian semua puas dan bahagia dan jangan lupa beli tiketnya. Wah. Jadi penasaran kan? Tahu gitu nggak usah ditanya ya. Ada Makin penasaran angka-angkanya kita. nggak? 182 gitu nggak ada ya? Wah itu penting juga tuh ya. Iya, aduh. Bandnya pakai angka atau enggak? Iya. Bandnya nggak pakai angka nih masalahnya. Masih penasaran kan? Senap-saran saya. Oke, lebih sulit mana kok ketika mendatangkan Green Day atau The Course atau justru ketika mendatangkan Muse dan Foo Fighters? Green Day lebih sulit. Green Day? Untuk yakinin Green Day ke Indonesia lebih sulit. Apa yang membuat mereka nggak yakin? Kan mereka pernah kejadian yang waktu 9 berapa tuh? Yang saking tempatnya, kan anak punk kan. Ya kita bilang, punk itu udah berbeda di Indonesia. Sekarang udah semuanya educated gitu. 97 tuh ya, album Duki apa? Iya album Duki. Green Day kan lebih terus Green Day juga punya pandangan politik tersendiri gitu. Jadi kita juga meyakinkan dia ke Indonesianya juga harus benar. Lebih susah datengin Green Day memang. Si Green Day-nya ngelihat fans Indonesia gimana? Oh seneng Dia banget, seneng banget mereka. Puas ya? Puas, makanya si Billy Joe itu sampai bikin video khusus untuk fans di Indonesia. Cuman ada Jepang sama Indonesia aja yang dibikinin. Negara lain nggak. Oke. Malaysia nggak dibikinin. Even Australia saya nggak tahu. Oke. Jadi Coravell udah ada di grupnya Green Day, ya, The Course, Muse, Foo Fighters. Kalau udah kelar konsernya di left group apa di kick? kebetulan di kick. Tapi banyak kok band-band yang sekarang kontak Coravell untuk bisa tampil di Indonesia. Banyak. Banyak banget atau banyak? Banyak banget. Wow. Apa kok spill siapa kok yang kira-kira wah bakal rame nih kalau dia? Spill kalau bakal rame ya. Oh banyak sih kalau bakal rame mah. Yang nawarin diri tuh. Cuman nih kalau gue ngomong pasti nanti di-cut-cut orang nih. Iya kan? Gitu ya. Di-cut-cut tap buat tok-tok. Boleh dimatiin dulu kameranya? Jangan kita live ini. Oh, live. Iya. Kita live nggak diedit nih. Oke, tapi kalau misalnya sudah apa ya? Sudah mau deal dengan sebuah band, apa sih hal-hal yang bikin akhirnya tidak jadi deal atau batal diselenggarakan konsernya di Indonesia itu biasanya faktor-faktor apa saja tuh? Oh banyak, kayak tahun lalu gue ada band yang udah mau deal. Tiba-tiba ada satu promotor karena dia temennya, si teman vokalisnya, akhirnya dia lebih memilih ke sana. Ada juga banyak hal lah. Oh ya? Makanya koneksi itu penting di sini. Oke. Dan teknik komunikasi juga penting ya? Penting. Sepertinya Komunikasi terus koneksi itu sangat-sangat penting. Ordal tuh ya pasti ya di. Ya kayak kita kan kita lebih percaya kalau kita dealing sama teman kita yang nggak mungkin nipu kita, udah sering kerja sama-sama kita kan. Iya. Ya udah sama lu aja deh gitu. Tapi kan melihat CV-nya Ravel Entertainment harusnya percaya dong. Ya memang dia percaya, cuman kan ada yang lebih wah gue mau sama dia aja gitu. Karena temen tadi. Iya. Oke. Ada juga yang tiba-tiba artisnya sakit. Kita juga pernah ngalamin tuh H-3 artisnya cancel. Oke. Asam urat kayaknya tuh. Oh iya.
Ada dulu di festival di Emersonic asam urat kayaknya tiba-tiba nggak bisa jalan. Ada. Oke. Oh iya, Emersonic. Iya, akhirnya kita cari gantinya kan. Satu hari atau 1 hari ya kita cari gantinya. Kita berangkatin lagi tuh Sausin berangkat ke Indonesia kalau nggak salah waktu itu. Sausin. Iya, Sausin iya, iya. gantinya. Oke, tapi kalau kita bicara lagi soal dukungan pemerintah, nah sejauh ini apa sih yang perlu dievaluasi agar konser di Indonesia ini makin jaya untuk mendatangkan band-band top luar negeri? Sebenarnya waktu beberapa lalu kan Pak Luhut pernah ngomong tuh, dia punya statement kalau industrinya harus support lah, ya kan gara-gara si Taylor Swift itu tuh hanya konser di Singapura, ya itu aja dinyatakan dulu sih sebenarnya. Oke. Ya. Kami promotor-promotor Indonesia banyak yang bagus-bagus, banyak yang hebat-hebat bisa datengin apa yang bisa membantu ekonomi. Kayak Hammersonic itu kan 30% sampai 40% orang dari Australia, Singapura, Afrika Selatan kita terima semua, ayo masuk gitu. Kan itu sebenarnya kan devisa buat Indonesia juga. Iya. Jadi memang peran pemerintah itu sangat penting ya. Penting, sangat penting. Oke. Saya sangat mendukung dan menunggu peran pemerintah buat Hammersonic. Semoga menjadi kenyataan. Amin. Tapi selama ini supportnya sejauh apa sih dari pemerintah? Iya, bantu-bantu promo lah. Oh iya. Ada support, kita juga kasih support buat Parekraf waktu itu, Kementerian Parekraf ya buka, kita support buat UMKM-nya Parekraf juga. Oh, di venue konser ya? Iya, di venue konser. Ya sama kayak kita lah bantu-bantu promo kan. Iya. Agar nanti konsernya bisa sukses. Karena ini 2 band yang ditunggu-tunggu ya. Iya, kalau bisa jangan promo aja. Saya juga bingung jawabnya gimana ya. Tapi Koravel udah ada di sini, wah top. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Koravel. Terima kasih semua. Koravel, apa sih harapan dari Koravel ke depan untuk dunia konser Indonesia Industri agar konser. semakin sukses berjaya lagi ke depan? Kalau harapan saya sih Indonesia tuh bisa jadi leading ya di Asia. Kita tuh sebenarnya marketnya tuh sangat-sangat luas dan sangat-sangat bagus buat mereka. Cuman ada beberapa infrastruktur kita yang belum siap memang dari tempat konser, acara, venue. Ya berjalan menuju lebih bagus lah. Memang progresnya lebih bagus. Cuman ya harus dipercepat kalau menurut saya dari urusan izin keramaian, urusan venue itu berjalan ke arah yang lebih bagus. Tapi masih lumayan lambat. Jadi harus dipercepat lah itu. Supaya kita bisa bersaing juga. Jangan sampai kalah sama negara-negara lain. Karena band-band itu sangat suka ke Indonesia dibanding negara lain. Fansnya Indonesia tuh gila. Oh, iya. Nggak kayak fans-fans di... Kita let's say Singapura ya fansnya gitu. Hampir semuanya orang Indonesia yang nonton Singapura. Indonesia juga. Iya. Siapa bilang kondisi ekonomi sulit, tiket sold out. Iya. Nggak ada ekonomi sulit, nggak ada. Siapa band yang paling Koravel impi-impikan untuk bisa tampil di Indonesia? Ada nggak? Ada tapi orangnya udah meninggal. Queen sih, Queen. Ya. U2 mungkin? Saya nggak suka YouTube. Oh iya. Tergantung seleranya Koravel juga ya. Ternyata ya. Ya kan ditanya yang paling saya impikan kan? Iya. Queen. Oke. Queen ya. Ada lagi mungkin? Yang kira-kira bisa nih, gue capek nih. Iya. Paul McCartney lah mungkin. Paul McCartney. The Beatles kan. Wah. Oke deh, Koravel semoga sukses semuanya ya. Terima kasih. Berjalan dengan lancar. Terima kasih semua udah diundang ke acara. Minat lagi. Minat. Iya, gini dong. Oke. Kita nanti ya 2 hari sebelum konser kita tunggu Dave Grohl di sini ya. Iya. Mudah-mudahan bisa. Ya, betul. Sekali lagi terima kasih untuk Koravel, CEO dari Ravel Entertainment, dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Midnight Live. Untuk Aumania, sehat-sehat selalu ya. Kita berjumpa lagi besok masih di Midnight Live. Metro TV